Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, kita bersyukur pagi hari ini kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri sebuah judul yaitu Masa Depan Penuh Pengharapan. Haleluya. Judul firman Tuhan pagi hari ini yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amsal 23 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amsal 23:18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Setiap orang pada hakikatnya pasti mempunyai sebuah pengharapan, harapan di dalam kehidupan di masa depannya. Nah, mungkin pengharapan itu mempunyai sebuah rumah yang layak. Mungkin pengharapan itu sebuah pemulihan hubungan. Pengharapan sembuh dari sakit penyakit. Atau pengharapan sukses di dalam bisnis, di pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, setiap kita pasti memiliki sebuah pengharapan di masa yang akan datang. Nah, untuk lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara, kita ngerti dulu, kita harus tahu dulu apa itu pengharapan atau harapan. Nah, kata pengharapan mempunyai kata dasar yaitu harap. Yang berarti minta, yang berarti keinginan supaya sesuatu itu terjadi. Jadi pengharapan ialah suatu keinginan atau kepercayaan akan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita dapat meraih masa depan yang penuh pengharapan itu di dalam kehidupan kita? Dari dua ayat ini kita bisa melihat bagaimana cara kita supaya kita dapat meraih masa depan yang penuh dengan pengharapan di Amsal 23 ayat 17 sampai ayat 18. Ya, bagaimana cara meraihnya? Yang pertama dikatakan ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, dikatakan. Kalau kita bisa melihat di sana ada kata janganlah. Berarti ada sesuatu yang dilarang di sana. Berarti ada sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu mempunyai rasa iri hati terhadap orang-orang berdosa. Kata iri mempunyai sebuah pengertian merasa tidak senang atau tidak puas melihat kelebihan, keberuntungan orang lain. Sekali lagi, kata iri mempunyai sebuah pengertian yaitu merasa tidak senang atau tidak puas melihat kelebihan, keberuntungan orang lain. Nah, hal ini yang menyebabkan kita untuk gagal menerima, memperoleh masa depan yang penuh dengan pengharapan itu. Kita hanya fokus tentang kelebihan orang lain. Kita hanya sibuk ngurusi orang lain. Kita hanya fokus melihat apa yang di luar. Kelebihan seseorang, kecakapan seseorang, kepintaran, kehebatan, kesuksesan orang lain yang di luar sana. Dan itu mengganggu kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tanpa kita sadari di dalam Yesus kita punya potensi yang luar biasa. Kolose 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ayat 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Apa maksud ayat ini Bapak Ibu Saudara?
Ayat ini menegaskan bahwa orang percaya, anak-anak Tuhan, kita semua jemaat Tuhan telah menerima segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang adalah penguasa tertinggi atas segalanya. Jadi di dalam Yesus kita mempunyai potensi-potensi yang dahsyat, luar biasa. Jadi mulailah fokus pada diri sendiri. Apa yang ada di dalam kita. Apa yang menjadi keahlian kita. Jangan kita hanya fokus melihat kelebihan, kehebatan yang di luar sana. Orang yang di luar sana. Jangan sampai kita terjebak di dalam sebuah iri hati. Amsal 14 ayat 30 menjelaskan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Apa artinya? Membusukkan tulang berarti merusak kesehatan, melemahkan kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Yakobus 3:16 juga mencatat, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan segala macam perbuatan jahat. Kalau kita sampai terjebak di dalam iri hati, ada kekacauan, bahkan ada perbuatan jahat yang mengikutinya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau fokus apa yang ada di dalam diri kita. Jangan melihat, jangan hanya sekedar menilai orang-orang yang di sana. Kita mau fokus di dalam diri kita. Kita punya potensi yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, bagaimana selanjutnya meraih masa depan yang penuh pengharapan? Yaitu yang kedua, takut akan Tuhan. Dikatakan, takut akan Tuhan berarti mempunyai sebuah pengertian. Yaitu yang pertama, mempunyai rasa hormat sama Tuhan. Yang kedua, patuh kepada Tuhan. Inilah pengertian takut akan Tuhan. Jadi orang yang mempunyai rasa hormat kepada Tuhan, ya, orang yang mempunyai kepatuhan kepada Tuhan, ya, akan melihat masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Amsal 8 ayat 13 mencatat, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat orang-orang yang takut akan Tuhan ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa melihat di dalam Amsal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya. Jadi ada berkat, kekayaan, kehormatan, dan sebuah kehidupan ketika kita mempunyai rasa hormat kepada Tuhan. Yang dicerminkan ketika kita bisa menghargai, menghormati orang-orang di sekitar kita. Apa akibatnya orang yang takut akan Tuhan? Apa akibatnya orang-orang yang tidak iri hati? Dikatakan di Amsal 23:18 ayat pokok kita tadi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kita, pengharapan kita di masa yang akan datang. Percayalah di dalam Yesus kita mampu meraihnya. Fokus pada potensi diri sendiri. Berhenti melihat, menilai apa yang di luar, perbaikilah apa yang di dalam. Hormati Tuhan, maka engkau akan melihat masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari yang diberkati ini. Kami mau melangkah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan berkati. Kami percaya di dalam Yesus kami mempunyai masa depan yang penuh pengharapan.
Terima kasih Tuhan, kami sambut hari yang indah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.